Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sayang Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Josnya Agrifina dengan NPM 2041010 dari kelas 1 BUMN. Salah satu yang dimaksud dengan kebodohan batin atau moha adalah ketidakmampuan mengetahui kelahiran lampau kita. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui kelahiran kembali dari diri kita? Jangankan mengetahui, percayakan kelahiran kembali saja belum tentu semua orang percaya. Sebenarnya, ada 4 cara kita bisa mengetahui tentang kelahiran kembali. Demikian yang diterangkan oleh Bapak Warnelis Wobor MA dalam ceramah Dhamma pada kebaktian Minggu pagi di Wihara Dhamma Sukra di Jakarta. Apa saja keempat cara tersebut? Secara garis besar, yang pertama adalah lewat seorang indigo. Indigo adalah seseorang yang punya kemampuan lebih dalam hal indera keenam. Beberapa orang indigo mampu mengetahui kelahiran lampau dari dirinya maupun kelahiran lampau orang lain. Yang kedua, kelahiran kembali juga dapat ditelusuri oleh seseorang yang mungkin karena kemampuan meditasi dalam kehidupan lampaunya, sehingga saat kelahiran sekarang, dia masih mampu mengingat kelahiran lampaunya. Biasanya kemampuan ini masih dimiliki saat masih kecil, dan kemampuan ini sering hilang seiring dengan bertambahnya usia. Yang ketiga adalah lewat hipnotis regresi. Lewat hipnotis, seseorang dituntun kembali ke masa lalunya secara bertahap sampai saat bayi, saat di kandungan dan kehidupan sebelumnya. Tidak semua orang mampu dihipnotis dan tidak semua orang mampu belajar menghipnotis. Yang keempat, lewat meditasi. Tentu saja cara ini tidak perlu dijelaskan kembali lagi. Salah satu guru besar dalam meditasi Buddhis mengharuskan seseorang untuk mampu melihat kehidupan lampaunya terlebih dahulu lewat meditasi samatha sebelum bisa lanjut ke meditasi vipassana. Mungkin metode tersebut melihat dengan kemampuan mengetahui kelahiran kembali akan lebih mudah bagi meditator tersebut untuk menembus proses anicca, dukkha, dan anatta. Karma yang melahirkan adalah karma yang pertama. Kita terlahir dari orang tua tertentu, bisa karena cinta dan juga bisa karena benci. Karena karma ini menarik mereka yang cinta dan sekaligus juga dengan yang benci. Cinta dan benci saling mencari. Cinta adalah mencari untuk mendekat dan benci dicari untuk menjauhi. Tetapi dalam teknik karma ini, cinta dan benci akhirnya selalu mencari, selalu mendekatkan. Karma yang melahirkan mengikuti dengan karma yang mendukung. Contohnya seperti terlahir di keluarga yang bagus dan terlahir di keluarga yang tidak bagus, dengan penampilan yang bagus dan penampilan yang kurang bagus. Ini semua merupakan karma. Tapi selain ada karma yang melahirkan, ada karma yang mendukung, dan ada juga karma yang mengurangi. Misalnya, kita lahir di keluarga yang bagus, penampilan bagus, pengetahuan dharmanya juga bagus, tetapi ada karma yang mengurangi, dan itu adalah perilaku yang buruk. Contohnya, seperti kita membeli sesuatu tetapi kita berbohong untuk mendapatkan harga yang lebih sedikit, maka harta yang kita hilang bisa jadi lebih banyak dibandingkan harga yang tadi kita korupsi. Dan satu lagi adalah menghindari kejahatan melalui ucapan dan perbuatan itu lebih mudah dibandingkan menghindari kejahatan melalui pikiran. Di Dhammapada, pikiran pelopor segalanya. Semua yang kita lakukan dan ucapkan berasal dari pikiran kita. Sebab itu kita harus selalu mengembangkan pikiran positif dengan cara mengisi pikiran kita setiap saat dengan kata-kata yang baik seperti semoga semua makhluk hidup bahagia dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi, misalnya orang ini terlahir di keluarga tidak mampu dengan rumah yang buruk, tetapi orangnya mengerti Dhamma dengan baik dan suka menolong, dapat berubah karmanya yang disebabkan oleh perbuatan baik orang ini. Misalnya orang yang ditolong merasa berutang budi kepadanya, sehingga ingin membantunya dengan memberikan rumah kepadanya, dan itulah artinya karma sudah berubah dari kondisi hidupnya yang buruk menjadi yang lebih baik.